Shalom keluargaku dimanapun berada, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam Morning Blessing. Hari ini saya mengajak kita untuk melihat Matius pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Ini adalah kisah tentang seorang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saya akan bacakan bagi setiap kita Matius pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Keluargaku, kita melihat ada beberapa hal yang bisa kita renungkan, yang bisa kita pelajari dari dua ayat ini. Yang pertama, Tuhan melihat iman mereka. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya melihat iman orang yang sakit ini. Tentu waktu mereka mau membawanya, ya, dia tahu dia akan dibawa kepada siapa. Dan dia punya pengharapan di situ bahwa dia akan memperoleh kesembuhan ketika dia berjumpa dengan Yesus. Tapi jangan lupa, ada orang-orang lain yang juga bersama-sama dengan dia, yang menolong dia, orang lumpuh ini, supaya bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mungkin mereka menggotong dia ya di atas tandu, atau dengan berbagai macam cara mungkin mereka membawanya kepada Tuhan Yesus. Dan Yesus melihat iman mereka, dan akhirnya kita tahu akhir dari cerita ini, orang lumpuh ini disembuhkan oleh Tuhan. Tapi ada bagian kedua yang jauh lebih menarik bisa kita lihat di sini. Yang dialami oleh orang ini adalah sakit. Dia sakit, dia lumpuh. Sakit yang terlihat dengan mata dan semua orang tahu, ya, dia tidak dapat berjalan, dia lumpuh. Tapi ketika Yesus melihat iman mereka, Yesus berkata kepada orang yang lumpuh ini, "Percayalah anakku, dosamu telah diampuni." Ya, ayat yang kedua tadi berkata begitu. "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dari sini kita bisa melihat bahwa seharusnya waktu Tuhan Yesus melihat iman mereka, Yesus langsung berkata, "Berdirilah dan berjalanlah." Itu bisa, ya. Tapi Tuhan Yesus terlebih dahulu memberikan sesuatu yang lebih penting, memberikan kabar baik kepada orang yang sedang sakit ini, bahwa dosamu sudah diampuni. Keluargaku dimanapun berada, kalau ada hal yang seharusnya menjadi sukacita terbesar dalam hidup kita, yang memberikan kita rasa aman, rasa tenang dalam perjalanan hidup ini, seharusnya bukanlah kesembuhan, seharusnya bukanlah breakthrough dalam keuangan, seharusnya bukanlah pemulihan atas segala keadaan di dalam hidup kita. Bukan berarti semua itu tidak penting, tapi ada satu hal yang jauh lebih penting, yang jauh lebih berharga, dan jauh lebih powerful dari semua mujizat yang bisa kita terima, yaitu pengampunan dosa. Kenapa? Karena penyakit kita belum tentu bisa sembuh sampai kita mati. Keadaan kita belum tentu bisa mengalami breakthrough atau perubahan sampai kita mati. Tapi ada satu hal yang pasti, sekalipun kita tidak sembuh, sekalipun kita tidak mengalami breakthrough, ketika kita mengenal Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Raja, kita memperoleh pengampunan dosa. Dan itu adalah sukacita terbesar seharusnya dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita tahu pengampunan dosa memberikan kita pengharapan, pengampunan dosa memberikan kita kebenaran, memberikan kita kelayakan, menjadikan kita anak-anak Allah. Sehingga dalam keadaan apapun kita, dalam kesakitan kita, dalam kekurangan kita, dalam naik turunnya kehidupan kita, kita tetap akan baik-baik saja. Tidak peduli penyakit kita seperti apa, tidak peduli apa yang kita alami seberat apa. Kalau kita menyadari sungguh bahwa dosa kita sudah diampuni, maka sembuh atau tidak sembuh, breakthrough atau tidak breakthrough, itu bukan lagi sesuatu yang penting bagi kita. Saya tidak berkata bahwa kita nggak boleh berdoa untuk kesembuhan. Saya personally, saya albino, mata saya terbatas, saya punya banyak kelemahan, saya berdoa untuk hal itu. Tapi bagi saya, ketika apa yang saya doakan belum terjadi, sama sekali tidak mengurangi kedahsyatan Tuhan di dalam kehidupan saya. Dan saya mau bagikan ini buat kita, bahwa mari bersukacitalah bukan ketika engkau sembuh. Mari bersukacitalah bukan ketika engkau mengalami breakthrough. Mari bersukacitalah bukan karena engkau mengalami jawaban-jawaban dari setiap pergumulan, tapi bersukacitalah karena engkau mengetahui dosamu sudah diampuni.
Engkau berkenan di hadapan Allah bukan karena perbuatanmu, engkau diterima menjadi anaknya. Engkau punya status yang baru di hadapannya, bukan karena apa yang kau perbuat, tapi karena Kristus sudah mati bagi engkau. Dan engkau mempercayainya. Keluargaku, biarlah perenungan di hari ini menjadi kekuatan bagi kita. Nolong kita untuk bisa melihat bahwa kasih Allah itu sungguh indah bagi kita, orang percaya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini, kami bersyukur, sungguh kami bersyukur Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dimanapun berada sepanjang hari ini. Mungkin kami sedang bergumul untuk hal-hal yang sulit dalam hidup kami. Namun biarlah Tuhan, ketika kami mengerti bahwa dosa kami sudah diampuni, kami memperoleh sukacita yang penuh di dalam Engkau. Kami memperoleh sukacita yang sejati lebih daripada semua jawaban-jawaban doa yang kami sedang naikkan di hadapan. Karena kami tahu, kami tidak pernah sendirian. Kami adalah anak-anak-Mu dan everything will be okay. Karena Engkau bersama dengan kami. Karena Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi kasih setia-Mu. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan. Biar kami boleh melangkah, menikmati penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan keluargaku. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat beraktivitas. Shalom.